Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelva Aulia Pramesayani dengan NIM 24070160080 dari kelas 1B. Saya akan mempresentasikan materi perkembangan kognitif menurut PAC dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah menurut Piaget, anak itu dilahirkan dengan pola dasar perilaku yang disebut skemata sensori motor yang membantu mereka berinteraksi dengan dunia sekitar. Pada awalnya, anak hanya bisa merespon hal-hal yang sesuai dengan skema tersebut. Jadi, pengalaman mereka itu terbatas pada hal-hal yang bisa dipahami berdasarkan pola awal itu. Namun, seiring waktu, pola ini berubah karena anak terus berinteraksi dan belajar dari lingkungannya. Setiap pengalaman baru membawa elemen yang unik sehingga pola pikir anak itu harus menyesuaikan. Dengan cara ini, pemahaman dan pengalaman anak berkembang terus-menerus. Tahapan perkembangan manusia. Yang pertama ada prenatal, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Tahap perkembangan intelektual menurut Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan ini berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu 11 tahun sampai dewasa. Yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi itu belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik. Contohnya yaitu bayi meraih mainan dan memasukkannya ke mulutnya untuk memahami tekstur dan rasa dari mainan tersebut. Nah, itu contoh dari tahap sensori motor. Yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitifnya dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Contohnya, seorang anak mungkin percaya bahwa jika mereka menutup mata, orang lain juga tidak bisa melihat mereka, karena cara berpikir anak pada tahap ini itu masih bersifat tidak konsisten dan tidak logis. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Dalam tahap ini egosentrisnya itu sudah mulai berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Contohnya, anak memahami bahwa jika air dari gelas tinggi dituangkan ke dalam gelas lebar, jumlah air itu tetap sama meskipun bentuknya berbeda. Nah, itu contoh dari tahap operasional konkret. Yang keempat ada tahap operasional formal. Pada tahap ini anak mulai berpikir secara abstrak dan dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks. Mereka dapat berpikir tentang ide-ide hipotetis dan melakukan pemikiran kritis. Nah, contoh dari tahap ini itu kan ini umur 11 tahun sampai dengan dewasa. Pada umur itu anak itu sudah dapat berpikir tentang kemungkinan masa depan atau tentang rencana masa depan, seperti memilih jalur karir, memilih pendidikannya. Nah, dia itu sudah bisa berpikir untuk masa depannya dia sendiri. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses di mana individu memperoleh dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa, termasuk pemahaman dan penggunaan kata-kata, struktur kalimat, dan keterampilan berbicara serta mendengarkan. Oke, yang selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa. Tahap perkembangan bahasa yang pertama ada tahap pralinguistik atau tahap merapen.
Pada tahap ini, anak itu sudah mulai mengeluarkan bunyi atau suara sebagai cara untuk berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Mereka itu berusaha mencari perhatian dan kontak dengan orang lain meskipun belum menggunakan kata-kata. Yang kedua, ada tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Sekitar usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata tunggal. Setiap kata yang diucapkan anak dapat dianggap sebagai kalimat lengkap yang mencerminkan pikiran atau perasaan mereka tentang sesuatu. Misalnya, kata susu bisa berarti itu saya mau susu. Yang ketiga, ada tahap kalimat 2 kata. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan 2 kata untuk berkomunikasi. Mereka dapat menyatakan keinginan atau kebutuhan dengan kalimat sederhana seperti mau main atau mau mobil atau susu dingin. Nah, gitu. Yang keempat, ada tahap pengembangan tata bahasa awal, yaitu anak mulai mengembangkan tata bahasa mereka. Kalimat yang mereka gunakan itu menjadi lebih panjang dan kompleks, dan mereka mulai menggunakan bentuk jamak. Contohnya, mereka mungkin berkata, saya punya 2 bola, saya punya 2 mobil, seperti itu. Yang kelima, ada tahap pengembangan tata bahasa lanjutan. Di tahap ini, anak semakin mampu membentuk kalimat yang lebih kompleks. Mereka bisa menggabungkan kalimat sederhana dan menggunakan kata sambung seperti dan atau tetapi untuk membuat pernyataan yang lebih detail. Yang keenam, ada tahap kompetensi lengkap. Pada akhir masa kanak-kanak, anak sudah memiliki banyak kosakata dan mampu berkomunikasi dengan lancar. Gaya bahasa mereka juga semakin berkembang dan kompleks, sehingga mereka dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, ada faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, ada kognisi. Kognisi merujuk pada proses berpikir dan pemahaman. Kemampuan kognitif yang baik membantu anak memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih efektif. Misalnya, anak yang memiliki keterampilan berpikir yang baik akan lebih mudah memahami konsep kata, struktur kalimat, dan makna yang lebih kompleks. Yang kedua, ada pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya itu banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarganya dibanding yang menerapkan pola komunikasi dan interaksi yang sedikit atau sebaliknya. Yang ketiga, ada jumlah anak atau anggota keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anak atau anggota keluarga, perkembangan bahasa anak mereka itu menjadi lebih cepat. Karena apa? Karena terjadinya komunikasi yang bervariasi dibandingkan keluarga yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota keluarga lain kecuali keluarga inti. Nah, yang keempat, ada posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi urutan kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak tengah memiliki arah komunikasi ke atas maupun ke bawah. Adapun anak sulung hanya memiliki arah komunikasi ke bawah saja, dan begitu pula anak bungsu yang hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Yang kelima, ada kedwibahasaan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu Jian biasa menjelaskan perkembangan kognitif dalam 4 tahap, yaitu sensori motor, di mana anak belajar melalui interaksi fisik, praoperasional ketika mereka memulai menggunakan simbol namun berpikir egosentris. Terus yang keempat ada operasional formal, yaitu saat kemampuan berpikir abstrak dan logis itu muncul. Selanjutnya, perkembangan bahasa itu terjadi seiring dengan pertumbuhan kognitif. Dengan anak mulai memahami dan menggunakan kata-kata, memungkinkan komunikasi dan pemecahan masalah lebih kompleks. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan, serta kesempatan belajar yang diberikan. Nah, ini ada ayat yang menjelaskan tentang perkembangan bahasa tadi. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang bunyinya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.